Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Eka Putri, nomor induk mahasiswa 19.600.046. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Tadris Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas secara keseluruhan mengenai metode numerik. Nah, di mana video ini merupakan tugas akhir saya pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sulfikar Busra MSI. Untuk mengawali penjelasan saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan-pendahuluan yang perlu kita ketahui sebelum masuk pada materi perkuliahan metode numerik. Nah, di mana yang pertama yaitu bagaimana sih hubungan antara mata kuliah metode numerik dengan mata kuliah kalkulus, aljabar linier, dan matematika komputasi. Nah, pada mata kuliah metode numerik, kita akan menjumpai masalah mengenai sistem persamaan linier atau SPL, akar persamaan non-linier atau APNL, interpolasi, integrasi numerik, diferensiasi numerik, dan juga persamaan diferensial biasa atau PDB. Nah, di mana materi-materi ini tentunya sudah kita dapatkan sebelumnya pada mata kuliah aljabar linier dan juga kalkulus. Nah, di mana SPL, APNL, dan interpolasi ini awalnya diperkenalkan dalam mata kuliah aljabar linier. Nah, sedangkan untuk integrasi numerik, diferensiasi numerik, dan persamaan diferensial biasa atau PDB, awalnya ini kita kenal dalam mata kuliah kalkulus. Nah, dengan kata lain bahwa landasan teori untuk mata kuliah metode numerik ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah kalkulus dan aljabar linier. Nah, di mana dalam mata kuliah kalkulus ataupun aljabar linier ini kita menyelesaikan keenam permasalahan-permasalahan ini secara analitik. Nah, namun sayangnya penyelesaian secara analitik ini itu bersifat terbatas. Artinya tidak semua permasalahan-permasalahan dapat kita selesaikan secara analitik. Nah, yang seringkali menjadi permasalahan yaitu persoalan yang biasanya kita dapatkan itu melibatkan bentuk yang sangatlah rumit dan tentunya membutuhkan proses penyelesaian yang tidak mudah atau sulit. Nah, sehingga apabila metode analitik ini tidak dapat lagi kita terapkan dalam proses penyelesaian, maka solusi persoalan masih dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode numerik. Nah, di mana metode numerik ini menggabungkan dua alat terpenting, yaitu matematika dan komputer. Nah, sehingga sebenarnya metode numerik ini secara longgar dapat dijabarkan sebagai matematika komputasi. Nah, poin selanjutnya yaitu mengapa sih kita perlu mempelajari metode numerik? Nah, alasannya yang pertama yaitu karena metode numerik ini merupakan alat pemecahan masalah matematika yang sangatlah ampuh. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan metode numerik ini mampu menangani sistem persamaan-persamaan yang besar dan tidak linier dan dalam cangkupan yang kompleks. Nah, sedemikian sehingga metode numerik ini akan mempertinggi keterampilan kita dalam memecahkan masalah matematika. Nah, alasan selanjutnya yaitu karena salah satu kegunaan metode numerik adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Nah, sehingga metode numerik ini dengan kata lain merupakan suatu sarana untuk kita lebih memahami matematika. Nah, karena metode numerik ini langsung menangani seluk-beluk beberapa topik matematika yang sebelumnya kurang jelas.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai peranan komputer dalam metode numerik. Nah, komputer memiliki peranan yang besar dalam perkembangan bidang metode numerik. Nah, hal ini mudah dimengerti karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmatika. Nah, misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan ditambah dengan membuat perbandingan. Nah, tetapi sayangnya jumlah operasi aritmatika ini umumnya sangatlah banyak dan memerlukan perulangan. Nah, sehingga apabila dilakukan perhitungan secara manual, maka terkadang membuat kita menjadi jenuh. Nah, manusia yang melakukan perhitungan secara manual itu terkadang dapat membuat kesalahan dalam melakukan perhitungan. Nah, dalam hal ini, komputer memiliki peranan untuk mempercepat proses perhitungan tanpa membuat sebuah kesalahan. Nah, penggunaan komputer dalam metode numerik itu antara lain untuk memprogramkan. Nah, langkah-langkah metode numerik ini diformulasikan menjadi program komputer. Nah, sebenarnya menulis program numerik ini tidak selalu diperlukan karena sudah terdapat banyak program aplikasi komersil yang langsung dapat kita gunakan. Nah, misalnya beberapa contoh aplikasi yang ada saat ini yaitu misalnya MATLAB. Nah, MATLAB ini sering kita gunakan dalam perkuliahan metode numerik kita. Nah, yang kedua yaitu MATCAD, yang ketiga Maple, yang keempat Matematika, yang kelima Eureka, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, selain mempercepat perhitungan numerik, dengan komputer juga kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat adanya perubahan beberapa parameter. Nah, solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah nilai parameter tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai galat dalam metode numerik. Nah, ini merupakan poin terpenting yang perlu terlebih dahulu kita pelajari dalam mempelajari metode numerik. Nah, apa sih itu galat? Nah, jadi galat atau yang disebut juga error atau juga disebut sebagai kesalahan dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Jadi selisih antara nilai yang kita dapatkan secara numerik dengan solusi yang sesungguhnya. Nah, dalam metode numerik ini, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Nah, semakin kecil galatnya, maka semakin teliti pula solusi numerik yang akan kita peroleh. Nah, galat atau error ini akan selalu ada dalam metode numerik. Mengapa demikian? Nah, karena hasil yang diperoleh dengan metode numerik itu merupakan hasil yang diperoleh dengan melakukan proses iterasi untuk menghampiri nilai yang sesungguhnya. Nah, galat atau error ini dinotasikan dengan epsilon sama dengan A dikurang A topi. Nah, di mana A ini adalah nilai sejati dan A topi ini merupakan nilai hampiran. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis galat berdasarkan sumber galat. Nah, secara umum terdapat 3 sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Nah, yaitu yang pertama, galat pemotongan. Nah, galat pemotongan ini berhubungan dengan cara pelaksanaan prosedur numerik. Nah, yang kedua yaitu galat pembulatan. Nah, galat pembulatan ini terjadi akibat adanya pembulatan angka.
Nah, yang ketiga yaitu galat bawaan. Nah, galat bawaan terjadi akibat adanya kekeliruan dalam menyalin data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis galat berdasarkan perhitungan pembandingnya. Nah, di sini jenisnya itu terbagi dua. Nah, yang pertama yaitu kita sebut sebagai kesalahan absolut, di mana kesalahan ini dinyatakan secara kuantitatif. Nah, kesalahan ini menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai sesungguhnya dengan nilai perkiraan. Nah, di mana rumusnya yaitu epsilon sama dengan mutlak A dikurang A topi. Nah, di mana ini rumusnya sama dengan rumus galat, di mana A itu adalah nilai sejati dan A topi ini adalah nilai hampiran. Nah, kesalahan absolut ini tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan. Nah, yang kedua yaitu kesalahan relatif, di mana kesalahan relatif ini dinyatakan secara kualitatif. Nah, kesalahan ini menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai hampiran dengan nilai yang sebenarnya, yang dihitung dengan epsilon relatif itu sama dengan mutlak epsilon per A dikali 100%. Nah, di mana epsilon ini adalah kesalahan absolut atau galatnya dan A ini adalah nilai sejati dikali dengan 100%. Nah, semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai perkiraan yang kita peroleh akan semakin baik. Nah, selanjutnya yaitu kerangka materi. Nah, secara garis besar, pada mata kuliah metode numerik ini kita akan mempelajari 6 pokok bahasan. Nah, di mana yang pertama kita akan mempelajari mengenai SPL atau sistem persamaan linier. Nah, yang kedua yaitu APNL atau akar persamaan non-linier. Nah, yang ketiga adalah interpolasi, yang keempat integrasi numerik, yang kelima diferensiasi numerik, dan yang keenam yaitu persamaan diferensial biasa. Nah, di mana masing-masing dari pokok pembahasan ini itu masing-masing memiliki metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, metode-metode tersebut akan saya bahas satu persatu pada video berikut ini.